Kalau kita ya memang harus lebih anu lah Mas, lebih ini kan setelah kita itu nanti ada sentra distribusi, kemudian nanti ya intinya anu lah tidak kebingungan mendapat bahan baku. Nah, nanti perkara nanti harga itu nanti biaya kita itu rasional sebenarnya. Nah, pengrajin juga begitu karena industri ini memang harus punya bahan baku. Gitu Pak. Pripkopti juga ikut turun tangan dan nanti kalau dari kita nanti kita coba kita evaluasi macam inovasi di bidang kelembagaan untuk untuk tata kelola penyediaan kedelai. Saya kira Pripkopti sudah kuat karena punya anggota. Gitu loh. Nah, ini harus kita jejaring ini harus kita mainkan untuk mengatasi supaya harga itu bisa terjangkau gitu loh. Nah, pemerintah memfasilitasi misalnya kita ada fasilitasi untuk stimulus pada biaya distribusi bongkar muat kita bisa, tapi harus kita evaluasi bareng. Nanti Pripkopti Kendal ini berhasil, yang lainnya butuh harus bisa mengikuti. Gitu loh Pak. Jadi ini baru satunya lah, nanti kita evaluasi. Seperti ini gitu. Apa yang bisa begini kayak ini lebih murah sudah kita jadi kita saling anu lah. Ya, kayak ini lebih murah ya kita ngambil dari sini. Ya apa? Kayak kono lebih murah. Jadi bukan nanti di sini itu ini ada toko mitra tani ini lah, ada tokonya, ada salah satu. Begitu ya? Dan nanti harus ditandai kapan-kapan karena di situ dulu. Pak, 10.900 ya, ya kurang ya tetap bisa. Idealnya harganya berapa Pak? Idealnya sekitar 7.000 ya. 7.000. Ya ukuran dikurangi juga produksi juga menurun banyak. Kalau produksinya berapa Pak rata-rata? Ya sekitar setengah Pak ya. Setengah kintal. Setengah kintal per hari itu ya. Per hari. Harapan untuk semuanya ya harga kedelai ya stabil lah turun. Kami dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah ini ada model istilahnya uji coba berupa penanganan di bidang distribusi, khususnya distribusi pangan. Komoditasnya kedelai, dan ini kami terus terang memang harus bermitra dengan yang menguasai pengrajin-pengrajin yang mempunyai mitra kerjasama dengan pengrajin, yaitu adalah di Kabupaten Kendal ini adalah Pripkopti, karena sudah mempunyai anggota dan anggotanya itu adalah membutuhkan bahan baku termasuk kedelai. Sehingga pola ini adalah pola yang kita desain supaya nanti penyediaan bahan baku kedelai, kami mempunyai fasilitasi dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia kaitan dengan distribusi bongkar muat. Itu diharapkan bisa sedikit meringankan kepada harga pada saat sampai kepada pengrajin. Nah, kami tentu saja bekerja sama dengan Pripkopti. Nah, Pripkopti mempunyai anggota yang sudah pasti, sehingga nanti akan bisa kita evaluasi. Dan kalau ini berhasil, tentang distribusi center ini berhasil, saya kira bisa dikembangkan ke kabupaten atau provinsi atau seluruh nasional untuk bisa distribusi ini, sehingga keterjaminan bahan baku bagi pengrajin tahu tempe bisa ada dengan harga yang memadai. Tetapi dari Pripkopti ini memang membina kelembagaannya untuk kemitraan dengan para pengrajin tadi.
Nah, sementara dari Kementerian Pertanian ini terus di aspek hulu, mulai dari pembenahan di bibit, kemudian tata kelola lahan, yang termasuk mungkin istilahnya lahan baku bagi tanaman kedelai, termasuk saingan dengan komoditas lain. Ya, kita paling tidak ada secara potensial kita paling tidak 20 kabupaten, tetapi kami bagi. Jadi di dalam pengembangan ke depan melalui penanganan kedelai sebagai pangan strategis itu ada daerah yang potensial yang sudah biasa menanam kedelai, tetapi ada daerah andalan. Daerah andalan itu yang potensial itu kita seleksi lagi andalan. Kemudian ada betul-betul unggulan seperti Kabupaten Grobogan, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Wonogiri, mungkin Kabupaten Purworejo. Itu kan andalan-andalan yang harus kita kembangkan. Nah, kalau itu betul-betul ditangani, nah nanti baru ini kan unggulan tadi, baru keandalannya, potensialnya kita kembangkan. Nah, ini saya kira harus kuncinya harus ada konsolidasi yang belum bersaing dengan komoditas lain pada lahan yang sama. Ini kan lahan yang sama dibandingkan komoditas apa yang lebih menguntungkan bagi petani. Petani sudah rasional, sudah sangat rasional sehingga mana saya harus menanam apa. Tapi kedelai harus masih tetap. Kalau Jawa Tengah sendiri kebutuhan kedelai mencapai berapa? Kita 400-an. 400 ya, 425 sekitar 400 ton ya per tahun itu ya. Cuma ya memang tidak bisa kita penuhi. Kedelai ini termasuk komoditas yang harus kita datangkan dari luar Provinsi Jawa Tengah, khususnya dari impor tadi. Jadi ada di samping kedelai kan kita masih bawang putih, kemudian juga yang kita belum bisa ini adalah gula pasir, ini juga masih belum. Kalau kebutuhan kedelai itu kalau sementara ini untuk kebutuhan itu mungkin di kisaran standar ya, mungkin kalau Kendal itu di kisaran 1.000 ton ya. Cuma kalau Kopti itu hanya mampu memenuhi mungkin di kisaran separuhnya, 50%-nya, mungkin di kisaran 500 tonnya. Jadi yang di luar itu dikendalikan oleh pihak luar. Gitu. Untuk para pengrajin Pak, dengan harga kedelai mencapai seperti ini, bagaimana Pak para pengrajin? Para pengrajin ya jelas ini sangat pusing sekali Pak, karena permasalahannya itu adalah bahwa perajin itu mengalami kesulitan dalam bentuk penjualan itu. Jadi kalau cuma buat tempe itu tidak ada masalah. Dulu mau harga 20.000 tidak ada masalah. Masalahnya di penjualan karena konsumen tidak serta-merta bisa menerima kenaikan harga yang dibebankan akibat faktor kenaikan harga kedelai. Nah, permasalahannya di situ. Sehingga ketika di Amerikanya itu nanti naik serta-merta terus di sini besok tempe yang tadinya harganya 4.000 jadi 5.000, ini konsumen pasti protes. Nah, ini permasalahannya di situ. Permasalahannya sangat utama itu. Terus yang kedua itu biasanya itu antara konsumen dengan perajin itu ada kedekatan itu. Jadi setiap wah ini nanti mau ada naik itu, kalau harus serta merta itu kesulitannya luar biasa. Itu yang tidak bisa dihandle biasanya oleh perajin itu. Kalau perajin tahu tempe di Kendal sendiri yang ikut di Promkopti ada berapa orang? Ya, kita mungkin ada di kisaran mungkin 300-an. 300-an. 300-an itu masih eksis semua atau ada yang kalau rata-ratanya 350-an, mungkin dengan adanya kondisi ini ya mungkin ya sekitar 20-30%-nya ini banyak yang berhenti. Karena penjualan kita pun agak melambat ini kan dengan adanya kenaikan ini, Pak. Jadi kenaikannya ini sudah betul-betul luar biasa ini, karena kemarin itu sudah mencapai hampir 11.000. Jadi kita tetap masih menjual masih di bawah 11.000, cuma kan tidak mungkin selamanya kita bisa memikat. Ini adalah merupakan role model, jadi rencananya itu kita sangat berterima kasih pada Pemprov pemerintah melalui Pemprov Jawa Tengah, khususnya Dinas Ketahanan Pangan yang sudah membuat role model untuk membantu. Jadi di sini kehadiran pemerintah itu betul-betul bisa kami rasakan, karena di lapangan itu sendiri sebetulnya bukan hanya pada masalah harga kedelai aja yang tinggi, tapi adanya ketakutan dari para UKM bahwa
kedelai akan mencapai di atas 12.000. Terus kemungkinan ketakutan mereka itu nanti kondisi barangnya itu apakah masih ada dan tidak. Nah, ini sudah dijawab oleh pemerintah melalui Pemprov Jawa Tengah beserta Dinas Ketahanan Pangan dan jajarannya untuk memfungsikan Primkopti sebagai pusat distribusi. Hari ini kita mendatangkan 50 ton kedelai untuk membackup kaitannya ketakutan dari masyarakat bahwa untuk kedelai stok masih mencukupi dan Primkopti siap utamanya Kendal untuk membackup kedelai yang ada di Kabupaten Kendal. Dari sopo? Ya karo aku mari toto. Ya murahnya monggo ngono, pena urip. Dari segare di orang sing seneng mesti ora. Ngono ki Mas. Tanpa mari ngono urip sak nyatane fakta. Kamu iki. Jenengan pokoknya ono takon pasti maki. Iya to, Mas? Jadi wis ora ono sing ditutupi tapi memang bermanfaat. 40 ton ya. Oke.